Sekarang kita berbicara pada sisi pelaku. Antara mengapa Anda lebih mencintai orang lain setelah di sisi Anda ada orang yang begitu kuat memperjuangkan Anda. Masalah seperti ini senantiasa muncul dalam rumah tangga ketika di dalam rumah tangga itu kehangatan mulai berkurang. Iya nggak? Yeah. Jadi ketika mulai ada kejenuhan dengan istri, ada kejenuhan dengan suami, ada kejenuhan dengan suasana yang begitu-begitu aja. Sampai kemudian terkesan kita melihat orang lain yang nampaknya biasa, padahal cuek sama kita, itu kita malah caper sama dia. Kenapa? Dalam keadaan rumah tangga kita terasa sudah mulai hambar. Perhatikan sekali, al-wafa. Wafa itu adalah, wafa itu begini. Wafa itu kesetiaan. Antum pernah dengar gak ceritanya seekor anjing di Jepang yang tiap hari nganter tuannya di stasiun, ya kan? Nanti tuannya pulang, dia pulang bareng. Sampai suatu hari tuannya meninggal di kantor, itu anjing gak mau pergi dari stasiun karena dia gak menemui tuannya pulang dari kereta tadi. Nah itulah gambaran secara ringan kalimat wafa. Wafa itu kesetiaan. Nah maka artinya di sini dalam Islam, wafa ini sesuatu yang sangat dipegang. Dan orang Islam adalah orang yang paling wafa. Harus dia memegang prinsip wafa. Harus punya kesetiaan. Nah, di antara bentuk kesetiaan itu pemirsa, antara suami dan istri, antara pasangan yang saling berjuang menyenangkan pasangannya. Kita kan berjuang, ya kan? Iya. Bagaimana pasangan saya bisa senang, bagaimana istri saya senang, bagaimana suami saya senang, bagaimana orang tua saya senang, bagaimana anak-anak saya senang. Itu kan perlu effort. Wih, keren. Effort. Effort itu apa? Usaha. Perlu usaha gitu kan, perlu usaha. Nah, maka sekarang di antara bentuk wafanya kita kepada mereka, kita menghargai usaha yang telah mereka lakukan. Ayatnya, insya Allah semuanya sudah faham lah. Di dalam surah Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan, dan ini pelajaran untuk kita supaya kita ngerti, itu loh orang berjuang. Itu loh orang yang tulus. Kan begitu. Kenapa kok kamu malah berpaling kepada orang yang tidak memperjuangkan kamu? Maka Allah ingatkan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah pantas, kata Allah di dalam firman-Nya, engkau membalas kebaikan istrimu yang berjuang untuk menyenangkan dirimu dengan engkau melakukan kebaikan yang sama untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya? Bukankah kemudian balasan yang pantas, balasan yang sesuai untuk orang yang berjuang adalah engkau berikan ketulusanmu kepadanya? Nah, sehingga ketika kita menghindari istri kita yang telah berjuang mati-matian untuk menyenangkan kita, kita menghindari suami kita yang bekerja capek untuk kita, kita menghindari membalas kebaikan mereka, artinya kita tidak wafa. Kita tidak menjalankan ayat ini, hal jazaul ihsani illal ihsan. Kita tidak membalas kebaikan mereka. Sementara kalau kita tidak membalas kebaikan itu, maka artinya kita bukan orang yang baik. Terus kalau kita bukan orang yang baik, titik pentingnya adalah, pantas tidak antum mendapatkan kebaikan dari orang yang tidak berjuang untuk antum, tapi antum memperjuangkan dia. Antum tidak akan pantas dapat kebaikan itu. Apa artinya? Gini, gampangannya. Abu Shanum dengan saya, dia berjuang mati-matian. Dia berjuang mati-matian untuk supaya saya senang. Ternyata saya malah milih orang lain. Maka ketika saya pilih orang lain, ini suatu rumus yang tidak mungkin salah. Orang lain itu tidak akan bisa memuaskan saya. Karena kepuasan saya ada pada orang yang memperjuangkan saya. Paham gak? Yeah. Dan itulah salah satu di antara makna hal jazaul ihsani illal ihsan. Apa arti yang lain? Arti yang lain, orang yang selingkuh tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari selingkuhannya. Tidak akan pernah, Ustaz. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena kebahagiaan dia Allah catatkan pada orang yang berjuang untuk kehidupannya. Contohnya begini, semoga Allah menyelamatkan rumah tangga kita. Ini ngomong yang ngeri-ngeri sedap. Iya. Temanya ini. Jadi begini, saya punya istri. Istri saya berjuang mati-matian. Ya apa sih, suami saya biar seneng. Dia dandan cantik, dia olahraga, dia pakai pakaian yang menawan, dia kemudian pokok dia mati-matian lah. Ternyata saya nggak ngelihat dia sama sekali. Saya malah ngelihat perempuan lain. Na'udzubillah min syarri dzalik.
Nah, maka kemudian karena egoisme saya tidak membalas kebaikan dia, perjuangan dia tadi. Dia kan berjuang, bagaimana saya senang. Iya. Saya nggak membalas. Ternyata saya malah melirik perempuan lain demi tujuan nafsu saya. Maka bisa dipastikan saya tidak akan bahagia dengan orang yang saya kejar tadi. Karena kebahagiaan saya hanya Allah tetapkan lewat orang yang berjuang untuk mencintai saya. Masya Allah. Dan lewat orang yang berjuang supaya saya mencintai dia. Nah, itulah makna hal jazaul ihsani illal ihsan. Maka semakin seseorang itu mengejar sesuatu yang tidak diridhoi Allah, itu semakin jauh dia dari kebahagiaan. Itu intinya. Masalah muncul terus gitu. Semakin begitu. Nah, maka ada satu kisah sangat menarik di sini pemirsa, yaitu kisahnya Mut'im bin Adi. Antum pernah dengar nama ini ya, Mut'im bin Adi ini. Mut'im bin Adi ini salah satu tokoh kafir Quraisy, pembesarnya orang-orang Quraisy Makkah. Dia salah seorang kepala suku lah ya, salah seorang apa? Kepala suku. Sudah, ketika Rasulullah SAW dakwahnya mulai ditolak, mulai disakiti, mulai di boykot segala macam, maka Mut'im bin Adi ini datang memberikan jiwar. Jiwar itu artinya adalah perlindungan. Jadi dia menjamin jangan ada yang ganggu Muhammad karena Muhammad ada di dalam perlindunganku. Itu namanya jiwar. Dan yang melindungi bernama Mut'im bin Adi. Dalam keadaan dia orang kafir. Sampai Abu Lahab, Abu Jahal itu sampai tanya kepada Mut'im bin Adi, "Hei Mut'im, kamu ini ikut Muhammad atau kamu memberikan perlindungan untuk Muhammad?" Karena saking hebatnya perlindungannya Mut'im bin Adi. Maka Mut'im mengatakan apa? "Aku bukan pengikut Muhammad, tapi aku melindungi Muhammad." Sudah kan? Dan antum tahu enggak kisah itu? Tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah. Sampai ketika Mut'im bin Adi setelah meninggal dunia, terjadi perang Badar, umat Islam menang besar, dan banyak dari kalangan orang-orang kafir Quraisy yang menjadi tawanan perang. Apa kata Rasulullah SAW? Untuk menunjukkan wafa setia tadi. Bagaimana aku harus membalas kebaikan orang yang berjuang untuk saya. Apa Rasulullah bilang? "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan," sekiranya Mut'im bin Adi masih hidup, walaupun dia kafir, kemudian dia berbicara kepadaku tentang tawanan perang ini agar aku bebaskan, maka aku akan bebaskan semua tawanan perang ini. Itu kan artinya bagaimana Rasulullah berusaha menunjukkan kepada umatnya dalam skup yang jauh lebih luas, bahwasannya orang yang berjuang untuk kita itulah orang yang paling pantas untuk kita berikan hati kita untuk dia. Insyaallah. Maka Mut'im bin Adi ini sampai pun dia meninggal dunia, Rasul masih ingat kok. Rasul bilang, kalau dia masih hidup dan dia mendatangiku dan berbicara kepadaku tentang tawanan perang Badar ini untuk aku bebaskan, aku akan bebaskan mereka demi berbuat baik membalas budi kepada Mut'im bin Adi. Masya Allah. Jadi tidak ada dalam istilah umat Islam itu aku yang berjuang, dia yang kau sayang, itu tidak boleh terjadi gitu. Tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Apalagi dalam hubungan rumah tangga itu pasti orang yang selalu kita temui, orang yang selalu setiap saat berjasa dengan kita itu pasti pasangan kita kan. Sehingga senantiasa balas budi terus begitu, harus kesinambungan terus. Harus karena begini ya. Karena disebutkan oleh para ulama dan ini ada hadisnya juga, bahwa kebaikan itu mewariskan kebaikan yang berikutnya. Artinya satu kebaikan itu akan dia mengajak temannya. Maka begini, ana sama antum baik, ana baik, dan ketika kebaikan itu terus berlanjut seperti ini, maka dia akan langgeng ketika tidak ada pengkhianatan. Begitu pula antara suami dan istri. Si istri mengorbankan waktunya untuk suami, si suami mengorbankan tenaganya untuk istri, si suami menjaga pandangannya untuk si istri, maka si istri akan Allah jaga keindahannya di mata suami, dan akan senantiasa seperti itu. Nah, maka kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak dianggap berterima kasih kepada Allah, tidak dicatat mensyukuri nikmatnya Allah orang yang tidak mampu berterima kasih kepada manusia. Kita harus menghargai perjuangan orang. Kita harus menghargai bagaimana dia
bekerja keras untuk kita, dia capek untuk kita, dia mengeluarkan keringat untuk kita, dia berikhtiar untuk kita. Seperti kisah yang antum ceritakan tadi, seorang suami sampai merelakan istrinya harus keluar dari rumah untuk melanjutkan pendidikannya. Terus kita balas kerelaan suami itu tadi dengan pengkhianatan. Maka Anda bukan orang yang baik di mata Allah, karena la yashkurullah man la yashkurun nas. Apabila Anda tidak mampu berterima kasih kepada suami yang telah memperjuangkan Anda, apabila Anda tidak mampu berterima kasih kepada istri yang telah memperjuangkan rumah tangga Anda, maka Anda dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Dan ingat, barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Ingatlah, azabku sangat pedih. Maksudnya apa? Hati-hati. Kalau ada orang yang memperjuangkan Anda, ternyata Anda mencintai orang lain, maka Anda sedang membuka pintu terbukanya azab. Apa azab itu? Hancurnya rumah tangga. Apa azab itu? Perasaan tidak tenang di dalam batin. Apa azab itu? Dicabutnya kebahagiaan. Apa azab itu? Hilangnya kepercayaan. Apa azab itu? Munculnya perceraian. Nah, kenapa? Karena diawali ada orang berjuang, kita malah mencintai orang yang tidak memperjuangkan. Aku yang berjuang, dia yang kau sayang.